Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Ibu Uswatun Hasanah selaku dosen dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Dina Arzakia dengan NIM 1521050 akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Fikih Itikaf. Fikih itikaf secara bahasa itikaf berasal dari bahasa Arab akafa yang bermakna al-habsu atau memenjarakan. Itikaf secara bahasa dalam ilmu fikih didefinisikan sebagai berikut: al-lubsu fil masjidi ala sifati mahsusatin binayah, artinya berdiam di dalam masjid dengan tata cara tertentu dan disertai niat. Maka dapat disimpulkan itikaf adalah berdiam diri di masjid dengan syarat-syarat tertentu semata-mata niat beribadah kepada Allah. Kemudian syarat dan etika fikih itikaf. 1. Islam berarti seseorang yang akan melaksanakan itikaf di dalam masjid berarti dia beragama Islam atau sebagai umat muslim. Kedua, berakal sehat. Itikaf tidak sah jika dilakukan oleh orang yang tak berakal sehat. Kemudian yang ketiga, bertempat di masjid. Itikaf harus dilakukan di masjid dan tidak sah jika dilakukan di rumah. Akan tetapi terjadi perselisihan di antara para fuqaha atau ulama fikih berkaitan dengan masjid sebagai tempat itikaf. Yang keempat, suci dari hadas besar. Tentu orang yang beritikaf harus dilakukan oleh mereka yang suci dari hadas besar. Yang kelima, izin suami dari istri. Berdasarkan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, seorang istri tidak sah beritikaf tanpa izin dari suaminya. Kemudian etika atau adab itikaf. Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Imam Al-Ghazali menyebutkan 8 adab itikaf sebagai berikut. 1. Terus menerus berzikir kepada Allah dengan membaca kalimat thayyibah, tasbih, istighfar, syukur. Yang kedua, penuh konsentrasi dalam berzikir pada Allah. Hendaknya kita bisa memusatkan pikiran secara penuh atau yang lebih dikenal dengan konsentrasi. Hal ini bisa dicapai apabila dalam berzikir kita bisa sekaligus menghayati makna setiap kata yang kita ucapkan. Yang ketiga, tidak bercakap-cakap. Yang dimaksudkan tidak bercakap-cakap adalah dalam berzikir kita berupaya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan itu akan terjalin kalau kita sepenuhnya memusatkan kesadaran kita hanya kepada Allah. Yang keempat, selalu berada di tempat. Tempat iktikaf adalah masjid. Masjid itu sendiri terdiri dari ruang-ruang tertentu seperti ruang dalam dan serambi. Tempat untuk beriktikaf adalah ruang dalam tersebut yang biasanya terdapat tulisan di dinding yang berbunyi nawaitu al-itikaf lillahi ta'ala. Di ruang dalam inilah kita berada selama beriktikaf. Yang kelima, tidak berpindah-pindah tempat. Yang dimaksudkan tidak berpindah tempat adalah di dalam masjid kita sebaiknya tidak berpindah-pindah tempat. Kita berada di tempat yang sama. Yang keenam, menahan keinginan nafsu. Di dalam masjid sewaktu beriktikaf, kita sebaiknya fokus pada ibadah yang sedang kita lakukan dan tidak membiarkan pikiran kemana-mana. Yang ketujuh, menahan diri dari kecenderungan menuruti nafsu. Di dalam masjid, kemungkinan setan menggoda agar kita segera mengakhiri iktikaf. Akan tetapi, kita harus
menahan godaan tersebut. Hal ini sebenarnya merupakan cara setan untuk membuat kita tiba-tiba merasa ingin istirahat sehingga kita bebas atau selesai melakukan iktikaf. Yang ke-8, menaati Allah Azza wa Jalla. Dalam beriktikaf kita harus taat kepada Allah dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang seperti lebih memilih iktikaf daripada melakukan sholat fardu. Kemudian hikmah dari iktikaf. Iktikaf memiliki hikmah dalam rangka mendorong hati supaya mau berduaan dengan Allah. Artinya berduaan dengan Allah berarti kita mendekatkan lebih dalam diri kita kepada Allah, dan mendidik jiwa agar bersedia menghadap Allah disertai dengan puasa, berzikir, dan berpikir jernih tentang nikmat-nikmatnya yang melimpah ruah, dengan tentang bagaimana seorang menunggu nasibnya pada hari kiamat kelak ketika ia dengan mengibah memohon ampunan serta rahmatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Sebelum saya menutup, izinkan saya memberi kesimpulan. Kesimpulan iktikaf artinya berdiam diri dari masjid dengan syarat-syarat tertentu semata-mata niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf dapat diartikan kegiatan berdiam diri di masjid selama yang disertakan dengan niat. Nilai iktikaf dilakukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya adalah sunnah, tapi bisa menjadi wajib ketika iktikaf terus-menerus berzikir, penuh konsentrasi, tidak bercakap-cakap dan sebagainya. Hikmah iktikaf sangat banyak, tadi kita sudah dibahas, maka mungkin cukup yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.